Apa yang ada dalam pikiran kalian apabila mendengar kata petani? Menurut saya petani itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian, seperti misalnya sawah, perkebunan, dan lain sebagainya. Menurut saya, petani adalah orang yang sangat mulia karena Pahlawan pangan dan sumber kemakmuran bagi kehidupan. Tujuan akhir bertani bukanlah menumbuhkan tanaman, tetapi menjaga kehidupan. jadi menurut saya petani adalah suatu pekerjaan yang mulia. Istilah petani yang memiliki kepanjangan Penyangga Tatanan Negara Indonesia pertama kali dicanangkan oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Hal tersebut diutarakannya pada tahun 1952 ketika Indonesia menggalakkan swasembada pangan sebagai penjamin stabilitas nasional. Memang sudah sejak dulu kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebagai bangsa dengan kekayaan sumber daya yang melimpah, konon katanya sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Nasi yang kita makan, buah-buahan yang kita konsumsi, sayuran, rempah-rempah, kecap, kopi, tahu, tempe, dan lain sebagainya merupakan hasil jerih payah petani lokal kita. Tapi, apakah hal ini masih relevan? Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2018, dari 264 juta penduduk Indonesia, jumlah petani hanya tinggal 35,7 juta jiwa saja dan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Sektor pertanian pun tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sektor pertanian hanya mengalami pertumbuhan sekitar 3% saja dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mencapai 5%. Lalu, bagaimana dengan wacana ini? Menurut proyeksi BPS, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2045 diperkirakan mencapai 319 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu, sudah dipastikan kebutuhan pangan terus meningkat dan harus mencukupi kelangsungan hidup masyarakat. Apakah 25 tahun lagi Indonesia krisis petani? Kami, Max Indonesia, telah melakukan survei dan menemukan beberapa permasalahan pelik sektor pertanian Indonesia. Kami menyoroti 3 permasalahan utama. Yang pertama, paradigma. Para petani menginginkan anaknya untuk dapat sekolah setinggi-tingginya dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada harus bertani. Intinya, jangan memiliki nasib yang sama seperti orang tua mereka. Apakah ini salah? Tidak, tidak sepenuhnya salah. Tapi mari kita renungkan kembali, bagaimana kalau si anak petani tersebut disekolahkan yang tinggi untuk mendapatkan ilmu yang luas yang nantinya digunakan untuk mengembangkan dunia pertanian? Tidak semudah itu. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian menunjukkan data bahwa hanya tersisa 2,7 juta petani muda dengan rentang usia 20-39 tahun di Indonesia. Sebenarnya Indonesia punya banyak sekali potensi anak muda, mulai dari universitas dengan jurusan pertanian yang tersebar di berbagai daerah, di mana setiap tahunnya lulusan sarjana pertanian diharapkan mampu terjun ke dunia pertanian. Tetapi ironisnya, BPS menyatakan bahwa pemuda di bidang pertanian yang memiliki latar belakang sarjana hanya ada sekitar 0,8% saja. Tak dapat dipungkiri, stereotip bahwa pertanian merupakan bidang yang identik dengan orang tua, panas-panasan, kotor, dan hasil yang tak menentu membuat para milenial enggan terjun, bahkan melirik bidang ini. Yang kedua, lahan. Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang, luas lahan persawahan pada tahun 2019 menyusut sampai dengan 287.000 hektar.
dan setiap tahunnya diperkirakan berkurang sampai dengan 150 hektar. Data tersebut disebabkan karena banyak petani menilai sektor pertanian sebagai profesi yang sudah tidak menguntungkan lagi. Biaya produksi pun tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Pembangunan besar-besaran juga membuat banyak lahan persawahan menjadi korban. Di perkotaan sendiri sudah sangat sulit menemukan lahan persawahan yang produktif. Dengan adanya gedung, perumahan, mal, dan lain-lain. Semua hal ini akan berimbas pada ketahanan dan kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Permasalahan yang terakhir adalah teknologi. Petani kita yang didominasi oleh petani tua masih belum melek teknologi, bahkan untuk penggunaan ponsel jadul. Akibatnya, para petani di Indonesia masih menggunakan cara tradisional dalam mengolah sawah. Seperti penggunaan pupuk kimia yang dapat mengurangi kesuburan tanah. Lalu dampaknya, tanah tidak bisa ditanami lagi. Maka dari itu, Presiden Jokowi sendiri mengajak petani untuk dapat memanfaatkan digitalisasi teknologi guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Selain 3 permasalahan tersebut, sebenarnya masih banyak permasalahan dalam dunia pertanian di Indonesia. Seperti kelangkaan pupuk, harga pasar yang anjlok, cuaca yang tidak menentu, tengkulak yang kerap mempermainkan harga beli, hama yang tidak bisa diprediksi, dan yang paling penting, regenerasi petani yang makin jarang ditemui. Dari isu-isu yang telah dipaparkan, regenerasi petani menjadi kunci untuk kemajuan dan modernisasi pertanian Indonesia. Melalui regenerasi, penggarapan lahan, proses produksi, penjualan, sistem kalender tanam dan panen, serta pula agrobisnis akan dijalankan lebih produktif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Sosok petani yang makin langka menjadi pertanda bahwa sudah saatnya generasi muda membangun Indonesia. Melalui pertanian, mari buktikan jika anak bangsa yang mau terjun ke lahan bukanlah mitos, melainkan realitas. Dengan usaha kecil untuk manfaat yang lebih besar, sudah saatnya kita kembali bertani. Kembali menanam dan kembali merawat bumi pertiwi. Yuk kembali ke awal, Karena kalau bukan kita, siapa lagi?